Jumpa lagi di frame David Kurniawan C plus C. Caleg ketemu caleg. Kenapa juga lu mesti nyalek? Oke, kawan-kawan ya. Setelah sesi yang pertama kita ketemu caleg-caleg ya yang ada di Provinsi Lampung, dari partai manapun dan dari dapil manapun. Tujuannya adalah gue pengen memberikan ruang kepada kawan-kawan gue ini untuk menyampaikan, menyuarakan, tapi lebih tepatnya menyampaikan isi kepalanya. Oke. Gitu ya. Iya. Jangan-jangan atau ada nggak sih isinya kepalanya? Siap. Ini yang seru sebenarnya. Sehingga kenapa juga lu mesti nyala. Nah, hari ini gue ditemenin dua sahabat gue, adik gue Fajar dan Mas Heri ya. Lengkapnya Heri Prastia Gunawan. susah juga mas namanya, susah nyoblosnya nanti. Angkanya yang dilihat. Dengan Mas Heri. Nah, Fajar ini adalah adik gue dari partai PKS untuk dapil manajer. Dapil 2 Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Enggal. Dan Fajar ini salah satu caleg termuda di Provinsi Lampung. Jadi umurnya masih 23. Nah, buat kita yang udah menjelang asal. Jadi jangan kalah semangat sama Fajar ya. Kalau Mas Heri dari dapil mana? Dari partai mana? Dari Partai PDI Perjuangan, Dapil 6, Kecamatan Panjang, Muiwaras dan Kedamaian. Nah, tadi Fajar di mana tempatnya? Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Enggal. Oke, Bandar Lampung 4 kecamatan itu ya. Nah, jangan lupa nih buat teman-teman mulai diperhatiin wajahnya nih. Nah, Kali-kali datang ke rumahnya kan nggak tahu. kalau yang lewat panjang, nah ini nih, kalau kita pengamanan, Mas Heri. Oke, nah jadi sengaja nih ya gue bikin podcast caleg ketemu caleg ya di frame-nya Reelsnya David Kurniawan. Nanti video fullnya kita taruh di channel Kampung Jagoan. Jadi ada ruang yang mungkin ingin gue sodorkan ke masyarakat terkait media sosial ini kan ruang bebas ya, tapi tidak sebebas yang kita pikirkan juga. Bebasnya bagi si pemilik akunnya. Tentu ini juga ada hal-hal yang mungkin seandainya ada sesuatu yang kita sampaikan ada sedikit berlebihan atau offset, kita tip gitu ya. Jadi, tapi gue pengen masyarakat tuh pengen dapat informasi lah Mas Heri tentang di 2024, karena bagaimanapun juga pemerintahan di Provinsi Lampung, baik kota, kabupaten maupun provinsi bahkan negara, ada satu proses konstelasi politik yang harus kita lewati karena proses demokrasinya demikian, yaitu harus ada perwakilan. Nah, sehingga kita masing-masing nih, karena gue juga nyalon dari DPD ya sebagai perwakilan daerah. Nah, apa sih motivasinya Mas Heri dulu ya? Mas Heri kenapa nyalek di 2024 dan bisa nggak ceritain secara singkat Mas Heri itu siapa? Ya kan, latar belakangnya apa? Terus apa yang sudah Mas Heri lakukan kemarin terhadap masyarakat atau di daerahnya sehingga di 2024 ini kok ya berani-beraninya lu nyalek gitu Mas. Monggo Mas. Oke, terima kasih Bang David. Jadi sebenarnya simple aja ya, simple. Saya itu ngalir saja, ngalir, hidup itu bisa ngalir. Semuanya serba dilalah mungkin ya, kalau orang Jawa bilang. Dilalah itu kebetulan. Kebetulan memang saya kader PDI Perjuangan, bahkan dari tingkat ranting, dulunya sekretaris ranting, kemudian menjadi ketua ranting, terus berangkat lagi ke kecamatan, menjadi wakil ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Panjang, dan bahkan di tahun Musansap periode tahun 2019 yang lalu, saya terpilih menjadi ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Panjang.
yang sebelumnya, rentang flashback ke belakang, saya menjadi ketua PAC Panjang karena ketua PAC Panjang yang waktu itu diduduki oleh Mas Doni, beliau mengundurkan diri, sehingganya 2 periode sekarang ini saya berjalan di PAC Panjang PDI Perjuangan. Sejak tahun berapa tuh di PDI? Sejak SD? SD kan belum boleh partai gitu ya. Saya SMA kalau nggak salah. SMA bro, udah di partai PDI. Kader kental berarti. Atos sih dia. Proses berlalu, ya kan, proses berlalu. Akhirnya menjadi ketua LPM Kecamatan Panjang. LPM, oke. Sebelumnya didahului LPM Kelurahan Panjang. Sekitar 2 tahun, lembaga pemberdayaan masyarakat, akhirnya ke Kecamatan Panjang. Nah, di situ di periode tahun ini saya kok merasa kok selalu dihadapkan dengan teman, dengan ya masyarakat, warga begitu ya. Dan mulai terketuk, terhenyak saya dari tidur yang tadinya ya seperti itu biasa-biasa saja. Saya harus berbuat. Saya sudah ditunjuk, diamanatin oleh partai 2 periode menjadi ketua partai PDI Perjuangan Kecamatan Panjang. Tentunya saya harus berbuat, berbakti dan berkarya, utamanya kepada organisasi partai PDI Perjuangan Kecamatan Panjang. Langkah awal yang saya buat yaitu setelah dilantiknya, saya harus berbuat untuk melakukan gotong royong, konsolidasi partai dan koordinasi sesama jajaran pengurus. Apa yang menjadi simbol daripada lumbungnya PDI Perjuangan di Kecamatan Panjang, yang notabene yang kita belum lahir, belum ada PDI Perjuangan di Kecamatan Panjang, itu menjadi lumbung suara PDI Perjuangan. Sudah ada ya? Sudah ada dari para senior, para sesepuh-sesepuh kita yang di Kecamatan Panjang. Itu ya, jadi saking lamanya, dulu moncongnya hitam sampai putih. Sampai berubah. Oleh karena itu, dari sekian periode lamanya, Panjang ini belum mempunyai rumah aspirasi. Belum mempunyai rumah rakyat yang bisa kita tempatin selaku baik kader PDI Perjuangan ataupun masyarakat kita. Oleh karena itu, berkat gotong royong, ada posko kecil yang tadinya reyot, nggak dilirik, apalagi disentuh. Saya kita bangun bersama melalui gotong royong, baik dengan pengurus di segala lini tingkatan, sampai dengan ke DPC, ke DPD. Kami mohon izin, mohon restu dan mohon dukungan daripada teman-teman untuk mendirikan sebuah sekretariat PDI Perjuangan di Kecamatan Panjang sebagai simbol keberadaan dan kebesaran partai di Kecamatan Panjang. Itu Bung David. Jadi kalau di luar kepartaian, aktivitas keseharian Mas Eri apa? Aktivitas usaha. Oke. Nah, nanti ada yang buat kulit. Mas Eri ini banteng tapi alon-alon ya. Wah, berharap nanti YouTube ya nyelundup ngomongnya ya. Oke. Nah, pasti gua belum dapat yang dia mau dia selundup sehingga dia punya motivasi yang kuat menjadi calon itu. Tentu dia tidak hanya ingin memperjuangkan partainya kan, dia akan memperjuangkan masyarakat. Itu nanti kita dengar. Nah, berikutnya buat Fajar nih. Siap Ganda. Fajar ini teman-teman semua bisa searching di IG ya. Jadi banyak kontennya Fajar tentang public speaking. Nah, lu jangan salah nih, anak memang jago ngomong nih. Jadi jauh hari gue ini udah searching semua. Siapapun yang mau gue undang itu gue screening. Gitu. Semuanya, jadi aktivitasnya apa, segala macem. Ya, untuk memastikan bahwasanya gue nggak salah undang. Siap. Nah, buat kawan-kawan, di usia muda Fajar ini,
tentu dia punya background berbagai aktivitas di kampusnya sehingga mendorong dia menjadi salah satu calon legislatif dari partai PKS dan termuda di Provinsi Lampung. Harapannya sih, meskipun gua nggak berpartai, tapi dalam konteks kedaerahan, gua seneng ya. Siap. Punya Mas Heri, punya Fajar, fresh ya, untuk bisa menyuarakan di daerahnya masing-masing. Nah, kita pengen denger nih, modal lo apa nih ya? Kenapa juga lo mesti nyala? Tuh orang kan jadi mikir, anak umur 23, Apa sih? ya kan? Bapaknya siapa? Keturunan apa? Kok bisa-bisanya udah berani nyala? Apa modal ngomong doang kayak gitu? Siap. Oke, silakan. Oke, Ya. thank you Bang David, Siap. Bang Her, izin. Teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Muhammad Fajar Gosyazen. Aku adalah caleg DPRD Kota Bandar Lampung, Dapil 2 dari Partai PKS nomor urut 8. Nah, begini gaya kita. Oke, tadi Bang David ngasih tahu bahwasanya aku sejauh ini yang aku tahu aku adalah caleg termuda di Bandar Lampung, usia 23 tahun dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, berlanjut tadi Bang, sebenarnya apa sih yang udah Fajar bawa? Terus kenapa sih mau nyalak ini? Pertama yang Fajar ingin beritahu bahwasanya Fajar punya ayah. Itu udah nyalek 3 kali. Gitu, dari Partai PKS, dulu DPRD kota, naik ke provinsi, turun ke kota, nggak jadi-jadi gitu. Tapi ada satu yang terlewatkan, bahwasanya yang nggak jadi-jadi itu, yang mendukung ayah dengan suara tersebut, itu tidak ada lagi tempat menyampaikan aspirasi. Oh, Bener Bang David. Dan sejauh Fajar berjalan sejauh ini, karena nggak ada kata lain untuk DPRD kota, kalau nggak ketemu masyarakat nggak bakal dipilih. Gitu. Kalau modal poster doang itu nggak bakal jadi. Maka harus benar-benar bersentuhan dengan masyarakat. Ada 2 kemungkinan kalau kita mau dipilih sama masyarakat DPRD kota ya. Nah, ini yang fenomenal. Semoga belum masuk ke sumsasi kita ya. Kalau lu anak pejabat, kalau nggak lu punya duit yang banyak, ini hampir mutlak ya. Tapi ada lagi yang ketiga, lu rajin silaturahmi, selesai itu orang. Ya, nah maka dari itu inilah yang jadi motivasi. Terus Bang David, selama Fajar berjalan itu melihat banyak keluhan-keluhan masyarakat. Nah, Fajar itu pegiat sosial, aktivis sosial. Dulu Fajar pernah studi banding ke Payungi ya, mungkin kita tahu semua Payungi. Gitu. Dan Fajar mengadakan sama kegiatan yaitu Pakobar, Pasar Rakyat Kota Baru. Itu gabungan 2 RT. Kita adakan pasar di sana dan alhamdulillah selama COVID 4 bulan itu ngebantu banget yang namanya masyarakat. Bayangin ada orang yang dagang cuma 2 jam dapat uang 2 juta di sana. Karena tadi kita bikin lingkungan ekosistem pasar di sana dan di tengah-tengah komplek. Dan selama 4 bulan menghasilkan uang 200 juta Bang David total. Dan kita bagi-bagi kepada masyarakat karena itu memang uang mereka. Nah, dari situlah Fajar terketuk bahwasanya kayaknya harus ada loh anak muda yang peduli dengan politik ini. Seperti itu. Dan kalau kita lihat fenomena sekarang, anak muda itu paling anti yang namanya politik. Yang mau politik itu cuma segelintiran doang. Sisanya itu cuma tim hore aja. nah 2019 tuh nyoblos nggak? Nyoblos. Oh, udah nyoblos. Udah nyoblos. 2019 kita udah nyoblos dan termasuk kita 2019 jadi tangan kanannya ayah keliling-keliling itu. Jadi orang-orang yang berharap tadi, Pugu bukan Fajar sendiri yang pengen nyalon itu, karena orang-orang itu Pak Haji nyalon lagi sih Pak Haji, kalau nggak Pak Haji anaknya Pak Haji nyalon gitu. Urusan jadi nggak jadi belakangan, yang penting berjuang dulu katanya. Itu yang bikin kita semangat Bang Davin, Bang Her. Ya, jadi Fajar itu jadi TS sejak kecil. sejak SD kita sejak itu jadi TS caleg, aduh. Ya kita doain ya. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi. Kan kalau gue ini ayahnya, terus sebagai ayah. Ada doa terbaik ayah untuk anaknya. Ayahnya nyampe. Iya. Ya. Nah, ada doa anak untuk ayahnya. Dulu lu nggak doain bapak lu. Iya ya. Nah, ini nggak jadi ya. Gue nggak ngerti bapak gua ngapain Bang dulu. Nah, oke. Nah, jadi kita udah dengar ya masing-masing modal sosial ya. Sosial. Nah, bukan isapan jempol ini. Nah. Kalau di DPR itu ada yang orang berhitung secara matematis dengan mudah untuk mendapatkan suara. Oke. Atau kita sebut orang suka dengar serangan Fajar. Tapi kita nggak suka nyerang Bang. Suka nyerang ya. Hari ini dia udah nyerang nih. Serangan Fajar, serangan macam-macam money politik gitu. Tapi ada juga
orang yang dengan modal besarnya ini niat yang luar biasa, silaturahminya luar biasa dan berhasil. Ternyata masih ada. Nah, gue pengen membuat itu jadi gulungan yang besar. Siap. Gitu. Karena gue tetap percaya Allah itu menciptakan makhluknya berkelompok-kelompok. Bebek mainnya sama bebek, ayam sama ayam, ya kan? Singa sama singa. Kalau singa main sama ayam, habis saya. Nah, meskipun berbeda partai, apapun itu, gua rasa teman-teman punya niatan yang baik di dapilnya masing-masing. Terkait ini, apa strategi atau cara dengan modal yang sudah Mas Heri lakukan di Banjar menghadapi money politik? Karena masih terjadi juga, gua mengalami situasi pada saat verifikasi faktual, gua mengalami, ya. Karena sebenarnya Pak, yang mendorong kita para calon legislatif itu melakukan gratifikasi atau apalah namanya, sebenarnya situasi di masyarakat itu sendiri. Betul. Nah, cuman gue yakin lah orang-orang yang gue undang di frame gue orang yang teguh untuk tidak, ya kalau kan Mas Heri sudah bilang kalau mau dikasih, kalau nggak ada Wanipiro, Iya, NPWP. Nah kalau di gua yang mau syukur nggak sudah. Ya, cuman keberanian itu gimana cara mengimplementasikan Mas Heri di dapilnya, di partainya, ketika berhadapan dengan lawan baik dalam satu partai maupun dengan partai lain yang modal uangnya cukup besar dan situasi money politik misalnya masih terjadi. Nah itu apa tindakan atau strategi Mas Heri untuk menyikapi itu sehingga bisa lolos melenggang di 2024? Jadi money politik dalam pencalonan memang sudah sangat mengakar ya, sangat membudaya di tengah-tengah masyarakat. Kita enggak ya? Yang kemarin-kemarin, iya. Insya Allah budaya kita enggak. Gue enak aja. Tapi tentunya dalam hal ini mudah-mudahan kita beralih ke peradaban yang baru. Oke. Ya nggak? Kenapa demikian? Masyarakat kita juga sudah pintar dan pandai sekarang. Sudah pintar dan pandai, hanya sekali datang cukup 100.000 atau 50.000, nanti bakalan ditinggalkan. Kan begitu? Benar. Nah, oleh karena itu tentunya sebenarnya kita sama. Teman-teman masyarakat pola pikirnya itu sama. Ingin keluar dari situ. Ya. Salah satunya keinginan hajat itu sebenarnya sama. Tinggal bagaimana kita memberikan penyampaian kepada teman-teman yang di bawah, kepada masyarakat kita, bahwasanya masyarakat ini sebenarnya juga udah jenuh. Sudah jenuh selalu dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini terus. Mereka butuh kehadiran kita. Benar. Mereka butuh kehangatan kita, menyapa kita sampai ke akar rumput. Wah, bahasa PDI akar rumput. Dengan disapa ngopi bareng seperti ini, mereka sudah sangat senang dan bahagia. Jadi ini satu hal yang perlu kita petik tentunya. Masyarakat rindu sosok yang bisa mengerti, yang bisa memahami kebutuhan daripada masyarakat kita. Kalau di PDI nggak ada jual beli nomor ya? Perjalanan sampai dengan sekarang ini saya nggak ada. No budget. No. Keren banget. Oke ya, jadi yakin nih di 2024 dengan cara itu bisa berhasil melenggang di 2024? Insya Allah. Karena apa? Ini saya mau garis bawahi, jadi sepakatnya dengan judul kita, tema yang selalu gua angkat itu adalah pemilu halal ya 2024 dan kawan integritas. Nih kawan-kawan nih, nanti kita buktiin Pajar sama Mas Heri bener nggak dia itu pemilu halalnya dieksekusi sama dia, iya kan? Dan bener nggak dia memegang janji, karena
sebenarnya yang ingin kita kawal itu bukan suaranya Mas Heri, bukan suara Fajar, bukan suara gua, Betul. tapi suara si pemilih itu. Betul. Dia kan dia adalah pemilih berintegritas, memilih orang yang berintegritas, Yeah. maka wajib dikawal suara berintegritas. Sepakat ini ya? Sepakat. Oke. Strateginya sebenarnya gua pengen mulai. Kayak mana cara dia kalau di ngobrolin panjang itu kan kita tahu sendiri nih panjang ini kan bro ya kan. Texas. Bisa menguasai panjang itu berarti sama aja. Ada beberapa titik di Provinsi Lampung ini yang kalau Anda menguasai itu, Anda itu bisa dibilang super seia. Satu panjang, yang dua jagung. Iya. Ya kan? Cuman nggak dapil situ kan. Nah kalau saya semua dapil nih. Sekebayang kan gimana? Berarti Bang David harus kuasai dua itu. Iya. Gitu. Nah, oke. Jadi kalau Mas Heri jalannya adalah silaturahmi sama kayak Fajar. Iya, sama-sama. Sama kayak Fajar ya. Itu berapa mata pilih untuk bisa duduk di panjang itu? Kurang lebih hampir 3 ribuan ya. Kita 4.000 lah, dapil 2 itu double neraka, Kak. Sekitar 3 ribu lah berdasarkan Benar. periode yang lalu ya. Iya. Tuh ya 3.000 kalau kali 100.000 perak ya kaliin aja. 300. Kalau money politik. Iya. Kalau money politik. Kalau nggak money politik Bisa lebih hemat lah. ya harapannya kita bisa apa namanya hadapi itu. Nah terus bagaimana? Nanti ke Fajar gue tanya juga. Ini bagaimana Mas Heri berkolaborasi atau berhadapan dengan yang satu partai dulu? Ada persaingan nggak di internal itu untuk proses itu? Atau kolaborasi atau gimana? Jadi gini Bung David ya. Kan ini udah terbuka kan, bukan tertutup kan? Iya. Oke. Saya selalu menempatkan diri saya, hati dan pikiran saya untuk berbuat, untuk menerima dengan rasa syukur. Insya Allah selalu terjaga. Hal apapun yang terjadi, itu adalah kehendak, anugerah. Walaupun itu dinilai dengan khalayak ramai, mungkin ini bodoh amat sih nih orang begitu ya. Ini kok seperti ini kok mau amat sih. Nah gitu, dengan strategi yang memecah belah mungkin. Namun dengan situasi kondisi yang seperti ini bahkan akan menjadi umpan balik kebaikan untuk kita. Ya sejauh ini untuk internal pengurus alhamdulillah kita fine-fine aja, nggak ada masalah, saling support antar teman. Terus nah itu Mas yang menjadi landasan saya, semuanya berpulang kepada yang di atas. Ini 3.000 ini door to door ya? Atau masa ada pengajian atau apalah? Gimana cara strategi ngumpulin? Ustadz Heri ini langsung berubah jadi Ustadz Heri pengajian. Gimana nih? Jadi sebenarnya kita ini berjalan ya jauh sebelum ada pencalekan. Tabungannya udah banyak. Sejauh sebelum ada pencalekan, bahkan 2-3 tahun yang lalu, berkat berkah daripada LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra komunikasi, mitra koordinasi dengan pemerintahan setempat. Sehingganya ada ruang kita untuk saling bersilaturahim antar kelurahan, baik kelurahan yang ada di Kecamatan Panjang. Dan ada konflik nggak di Panjang itu yang mau Mas selesai ketika nanti baik di masyarakat atau apa yang Mas mau perjuangkan? Karena itu yang mau ditawarin ke masyarakat kan. Kenapa sih orang Panjang harus milih Mas Heri? Dan kenapa sih orang Panjang juga harus milih David Kurniawan kan gitu lah. Harapan keinginan mudah-mudahan ini cita-cita mewakili daripada teman-teman yang ada di Panjang. Ya. Panjang ya Masyarakat Lampung. Teman-teman Panjang. Tolong dengar masyarakat Kecamatan Panjang. Berapa total orang manusia di sini Mas? Sekitar 80-an ribu ya. 80 ribu? Ya emang banyak, emang Panjang banyak Bang. 9 kursi kalau nggak salah di sana. Bagi dong. Harapannya masyarakat kita itu sadar sesadar-sadarnya untuk mencintai Kota Panjang.
untuk berbuat yang terbaik untuk Kecamatan Panjang. Dalam hal ini Kota Panjang sebagai pintu gerbang ya, pintu gerbang kota pelabuhan, banyak dampak polusi yang ada Benar. di sekitar kita. Ke depan kita pengen ngobrol bareng sama seluruh elemen baik lembaga, organisasi yang ada di Kecamatan Panjang untuk merumuskan, merucutkan bagaimana tapis berseri itu ada hadir di Kota Panjang. Kota Panjang yang bersih dengan bisnis yang bagus, yang saling sinergi menguntungkan, tidak menimbulkan dampak lingkungan. Iya, ini keren juga ya, share ini ya. Karena kita ini pernah kecil di Panjang ya. Karena saya sunatnya juga di Kosasi Panjang. Oh gitu. Jadi hafal bener kayak Iya. itu. Perempatan pasar itu saya hafal sampai dalam gitu ya kan. Cuman seperti kita ketahui problem Panjang itu lebih ke sosial, ekonomi, kemudian kriminalitas. Nah, itu gimana menurut Mas Heri hari-hari ini dan di masa yang akan datang? Jadi kita tetap mengacu kepada kerja gotong royong ya. Kita kerja gotong royong dari seluruh elemen yang ada, baik unsur muspika, organisasi, lembaga. Ayo kita ngobrol bareng. Kita baik dengan stakeholder ya. Kita tidak minta solusi harapannya. Biasanya kita minta solusi, harapan, petunjuknya seperti apa kan begitu ya. Kita sudah konsep, kita desain, kita menawarkan solusi. Solusi itu yang hasilnya produknya adalah pemberdayaan. Pemberdayaan untuk masyarakat. Gitu Pak, kira-kira. Ya jadi buat masyarakat Panjang ya. Ini kan Panjang itu sebuah kota yang siangnya seperti ini, malamnya seperti itu. Ya. Oke. Iya kan? Dan itu saya nggak tahu tuh bagaimana cara pengelola itu dan meningkatkan dari sisi gini. Dari zaman dulu juga proses kriminalitas yang khususnya ada di perbatasan, terutama di pelabuhan juga ya. Itu kan tingkat kriminalnya lumayan mas, begal, judi, dan masih kita sering melihat gitu kan. Bahkan ada yang masih ditanya. Nah itu apa peran Mas Heri sebagai wakil? Itu kan rakyat masyarakat juga pengen terjadi perubahan yang cukup drastis lah di Panjang itu, karena bagaimanapun juga benar Panjang itu sebagai pintu dermaga pelabuhan ya, kontainernya banyak banget itu, bahkan banyak hal yang bisa keluar masuk yang kita juga menjadi pintu keluar masuk berbagai hal. Iya, dari kebaikan sampai kejahatan, dari yang berwarna sampai abu-abu. Nah itu gimana Mas? Yang akan Mas Heri lakukan atau sehari-harinya lah ya Mas Heri? Ya. Berkaitan dengan sisi keamanan berarti ya. Sisi keamanan dan pengamanan untuk wilayah Kecamatan Panjang. Hal yang Pak sampaikan tadi itu sebenarnya ada runutannya untuk mengantisipasi atau pencegahan daripada kriminalisasi. Ya enggak? Seminimalnya. Kenapa demikian? Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Para pelaku yang ada sekarang, ya kan, bekerja sama dengan para pelaku usaha yang lainnya, gitu. Maunya angkutan. Maunya angkutan. Mohon maaf ini ada tukang shipping, ada truk, ya kan ya, yang sengaja atau tidak sengaja karena keteledoran untuk melakukan penutupan terpal dan sebagainya tercecer, ya kan ya.
Sehingganya itu menjadi lahan daripada proses yang kurang baik, proses kurang baik. Oleh karena itu, hadirnya pemberdayaan ini diharapkan mampu untuk menampung, menghimpun daripada para pelaku usaha, baik kecil ataupun yang di atasnya lagi, untuk saling bisa berbagi dengan jalur yang baik. Gitu. Oke, jadi harapan saya sih menyampaikan juga buat Mas Heri, karena yang mewakili rakyat dan masyarakat di Panjang nantinya Mas Heri, tapi itu juga bagian dari daerah. Yeah. Nah, saya akan juga ikut mengendorse kepentingan masyarakat ke Mas Heri, ya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Karena harapan saya, Lampung itu kan dari zaman saya muda, dari zaman saya kuliah dulu. Sekarang juga masih muda ya. Banyak dosen saya, kawan-kawan bilang Lampung itu adalah sebuah daerah yang potensi. Dari zaman dulu bicaranya potensi terus, tapi nggak pernah menjadi sebuah aksi nyata untuk sebuah perubahan. Gitu. Nah, tentu ini akan menjadi PR bersama nih. PR kita bersama dalam rangka sama-sama ingin membangun, memajukan Provinsi Lampung. Harapannya apa yang Mas Heri sampaikan itu bukan sesuatu yang sifatnya spontan, ya, tapi sesuatu yang sifatnya memang berdasarkan sebuah perencanaan yang berkelanjutan. Karena kalau spontan itu kita sama aja kayak pemadam kebakaran, karena anggota dewan bukan kayak gitu kan, tapi dia harus mengatur, mengelola kehidupan masyarakat minimal di dapil. Oke. Nah, buat Panjang nih, kalau ngelihat dapilnya Panjang ini kan dapil neraka. Sangat neraka. Dan nerakanya itu neraka ketujuh. Ya kan? Neraka ketujuh kakek lagi. Benar. Itu masyarakatnya padat, kemudian tingkat kerumitan ininya transportasinya juga begitu, dan Lampung ini, Bandar Lampung juga kita nggak punya tata ruang kota, nggak punya transportasi umum, ya kan? Punya tapi udah hidup segan mati aja lu, bukan hidup segan mati lu, segan mati aja lu, gitu. Ditinggal. Udah diurus, udah diurus. Belum lagi kalau diperhatikan mulai banyak itu kalau sudah malam daerahnya dapilnya Pajar ini juga mulai pintu masuk tempat anak-anak legal. Betul. Ya, Tanjung Karang Barat ini Lebak Budi, Bos. Lebak. Iya benar. Kaliawi, Gintung. Mantap. Gintung Pajar gitu. Kampung gua juga nih. Mang Jenal. Parete. Ya, jadi gimana, Jar? Apa yang mau lu perjuangkan buat daerah ini, Jar? Oke, ini menarik ini. Kalau kita, Bang, kita itu selalu berkiblat pada politik pemberdayaan. Dari Fajar paham politik sampai detik ini Fajar mau terjun ke politik, cuma satu politik yang Fajar pahami adalah politik pemberdayaan. Dan itu sudah Fajar jalani. Fajar itu fokus dengan 4 program. Fajar nawarin program, izin ngambil, Bang. Nah, ini ya, Fajar peduli nih. Oke. Fajar jelasin, Bang. Nah, iya. Siapa tahu bisa diikuti kalau bermanfaat, ya kan? Nah, silakan. Jadi, gimana dirimu menyikapi masyarakat jenuh di Bandar Lampung? Oke, yang Fajar pahami adalah di dapil Fajar ini, Bang David, Bang Heri, ternyata di tengah kota itu masih banyak loh yang kita anggap itu tengah kotanya Lampung, itu masih banyak orang-orang yang marginal, kaum marginal inilah yang pengen kita lindungi. Pertama, tambah banyak ya? Iya, makin lama makin banyak malah. Makin lama makin banyak, benar. Nah, kaum marginal ini tidak terangkul dengan kita. Maka Fajar itu punya program yang insya Allah ini bakal berkelanjutan sebelum jadi ataupun setelah jadi, ataupun kalau nggak jadi program ini akan terus berjalan. Pertama, yang Fajar lihat, Fajar nerbitin kartu namanya KFP, Kartu Fajar Peduli. Itu ada 4 program utama. Ya, yang pertama adalah sembako murah. Ya, sembako murah ini adalah kita subsidi sembako untuk masyarakat. Karena Fajar pahami, Fajar rasakan masyarakat itu paling susah kalau udah ngedenger yang namanya beras naik 1000.
yang namanya gula naik 1.000, yang namanya minyak naik 1.000, itu udah ketar-ketir tuh masyarakat. Bahkan kayak minyak kita juga sekarang tuh udah bukan 14.000 bang harganya bang. Ya dari pabriknya harganya 14.000, pasar ngejualnya 16.000. Nah inilah yang membuat masyarakat kita ngerasa serba sulit. Bagaimana cara menanggulangi agar masyarakat ini nggak merasa sulit? Ada yang namanya sembako murah, itu yang Fajar tawarkan. Lumayan bang, bantu 1.000-2.000 per orang, itu rasanya kayak luar biasa banget gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah Fajar itu fokus ke UMKM juga, karena tadi Fajar pegiat UMKM, aktivis sosial di UMKM. Ada 40 UMKM yang waktu itu Fajar pegang di Pak Kobar itu. Nah masalah terbesar UMKM adalah kalau kita tanya kepada mereka adalah modal gitu. Dan setiap mereka minjem modal, mohon maaf bang, ini bukannya mengkerdilkan bisnis negara ya, ditaruhlah mereka pinjam uang itu ke bank mekar, yang mohon maaf hasil mereka dikasih lagi kepada bank mekar terus kapan untungnya orang-orang ini? Bahkan bisa jadi di itu sehari cuma untung 30.000, cuma untung 20.000. Nah maka Fajar turunkanlah program ini, yaitu pinjaman modal tanpa bunga, tanpa agunan, nyicilnya mudah, 2 minggu 25.000. Siapa orang yang nggak mau gitu. Nah kalau UMKM itu nggak perlu modal-modal yang besar. Jual nasi uduk 300.000 modal cukup, mau jual gorengan 300.000 modal cukup. Maka Fajar kasih pinjaman modal usaha tanpa bunga 500.000 bang. Nah cara bayarnya murah, 2 minggu bayar 25.000, nggak berat, tanpa bunga, tanpa agunan. Nah itulah yang Fajar ini, karena kita lihat benar ini Fajar mau ngeberantas itu ya. Selain Fajar memegang erat, mohon maaf bang, anti riba ya, maka Fajar keluarkanlah program ini. Program ini Fajar kerjasama dengan koperasi, yang koperasi siap Mas Fajar, saya siap ngebantu Mas Fajar untuk melakukan program ini, dan gratis Fajar kerjasama tadi, karena Fajar kalau kekuatan sendiri nggak sanggup bang. Oke, selanjutnya ada beasiswa yatim piatu. Fajar punya pondok pesantren yatim piatu terbesar di Bandar Lampung, namanya Pondok Pesantren Riyadus Sholihin. Bang David main ke sana, nanti kita kenalin dengan kiainya. Itu dari seluruh Lampung bang, bahkan di luar Lampung. Nah kalau Bang David kenalan di sana, orang tuanya melihat, oh ini Bang David, Bismillah ada foto, coblos. Fajar tawarin Bang David datang ke pondok kita. Insyaallah kita ke situ. Lihat lagi. Ada 250 anak yatim piatu yang di sana gratis tis. Mohon maaf bang, biasanya yatim piatu abang-abang semua di framing miskin, bodoh, jelek, kotor. Di pondok itu tidak ada sama sekali anak yatim yang seperti itu. Mereka berprestasi. Juara 1 lomba silat selampung. Bahkan 8 santri kita sudah semua masuk ke TNI dengan jalur beasiswa dan jalur santri. Coba. Dan semua biayanya gratis. Sampai mohon maaf, sabun mereka kita kasih gratis ke mereka. Nah makanya buat bapak-bapak semua di sini yang punya saudara yatim piatu dari mana aja datang ke Fajar, sarannya cuma satu, mau dipondokin. Gitu, sarannya yatim piatu. Dan terakhir, anak muda itu perlu diakomodir. Karena kalau anak muda nggak diakomodir, anak muda itu liar. Karena anak muda itu bang, setelah Fajar telusuri, ada satu kasus yang bikin mereka itu melakukan kenakalan remaja sekarang. Kenapa? Banyak lampu merah dari orang tuanya. Kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Orang anak muda kalau dikasih lampu merah ngeberontak. 2 pilihannya, dia berhenti berkreasi atau dia bakal ngelawan. Kalau berhenti kreasi enak, kalau yang ngelawan repot. Anak muda otaknya masih cerdas, masih pengen banyak gerak. Ya akhirnya mereka apa? Derek celurit di jalan gitu. Ya. Mana lu? Bahkan mohon maaf, ada satu statement dari pelaku itu bilang apa? Bang, ngebacok orang itu enak tau. Coba bayangin, renyuh hati kita ketika keluar dari mulut anak muda seperti itu. Pertanyaannya kenapa? Karena hobi mereka tidak tersalurkan. Karena nggak ada orang yang peduli untuk mengakomodir hobi-hobi mereka. Maka Fajar keluarkanlah program keempat, yaitu olahraga futsal gratis, main di Waru setiap hari Rabu sore. Itu bang, itu yang akan Fajar lakukan untuk mengalahkan politik uang. Karena kalau politik uang nggak sanggup kita satu suara, belum tentu dikasih dia mau milih kita. Kalau dikasih ditelan, gitu. Ini buat kawan-kawan muda, ya harapannya banyak partai, ya banyak partai juga yang memberi ruang anak-anak muda. Sehingga ya anak muda ini kan gaspol nih, selewat dikit taruh ya tetap aja kita tapi intinya kita butuh nih darah segar yang banyak, pemikiran dari
orang-orang yang seperti Fajar. Nah, ini bisa menginspirasi buat teman-teman di kampus manapun, ya, terutama yang berdomisili di Lampung, khususnya di Bandar Lampung. Tentu untuk menjadi seperti Fajar hari ini prosesnya juga panjang. Ya Bang, benar. Ya, memanfaatkan waktu luang, kuliah, tidak rebahan, tentu banyak-banyak berinteraksi di organisasi. Oke. Nah, ini sesi terakhir dari kita semua. Apapun yang kita bincangkan hari ini, gue ingin masyarakat Bandar Lampung, masyarakat Provinsi Lampung itu mendengar dan mengetahui bahwasanya masih banyak loh, masih ada loh calon-calon legislatif muda, sedang, tua, ya kan, yang sebenarnya masih punya spirit yang sehat, spirit yang kuat, masih waras, dan masih ingin memperjuangkan nilai-nilai. Nah, ini semoga pesan ini bisa sampai ke masyarakat, dan ini juga bukan sekedar lips, ya, Lip service. iya, ya, tapi ini sungguh-sungguh. Jadi artinya 2024 untuk dapilnya Fajar, ya, jangan lupa ada namanya Fajar, Nomor 8. nomor 8. Partainya nomor 8 juga. Partai nomor 8, caleg nomor 8. Itu ya. Kalau soal kalau soal taat dan soleh masih dilakukan. Masih muda rajin, kan. Nah, kalau Mas Heri ini dari dapil panjang, ya. Dapil panjang, Partai PDI, nomor berapa, Mas? Partainya? Nomor 3. Nomor 3. Mas Herinya Nomor 4. Nomor 4. Oke. Nah, itu ya, jangan lupa panjang, partainya nomor 3 PDI, kemudian nomor urutnya nomor 4. Nomor 4. 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kita. Dan yang pasti di ruang Dapit, jangan lupa juga kalau gue nyalon DPD RI. Bang Ya. David namanya. Dan ini gak punya dapil, dia se-Provinsi Lampung. Mau yang rambutnya cepak, yang rambutnya gondrong, yang gak punya rambut, DPD-nya tetap David Kurniawan. Nah, terakhir nih, Mas Heri. Singkat, padat, ya, apa yang ingin Mas Heri sampaikan pesan buat masyarakat, terlepas menang atau kalah kita, tapi tetap kita usaha di 2024. Nah, ini pesannya apa buat masyarakat Bandar Lampung, khususnya Panjang? Monggo, Mas. Statementnya terakhir. Untuk menghadapi pemilu 2024, 14 Februari tahun 2024, ayo kita sama-sama sambut dengan rasa riang dan gembira. Mantap. Sehingganya pesta demokrasi ini benar-benar tetap terjamin, benar-benar tetap berkualitas demokrasi untuk kita semuanya. Sudah ya. Oke, mantap ya. Nah, dengan riang gembira. Semoga ini pelajaran kita di 2014-2019 tentang C dan K udah gak ada lagi. Iya. Cebong kampret itu udah gak ada lagi. Cebong kampret. Musim, gitu. Udah nggak musim sekarang. Nah, kemudian buat Fajar ya. Oke. Terakhir buat masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Dapil Fajar, apa yang mau Fajar sampaikan? Oke. Silakan. Fajar, ada satu momen yang bikin Fajar sedih sekaligus seneng, Bang. Jadi kemarin Fajar ketemu dengan konstituen. Ketika Fajar duduk, baru mendudukan pantat nih ya, mohon maaf, itu udah dibilang, Mas, orang kayak Mas yang datang sama saya nggak cuma 1-2 orang, Mas. Tapi ketika dia jadi, mana Mas sekarang? Itulah fenomena caleg sekarang. Oh, bukan caleg, aleg sekarang. Anda datang minta tolong dikasih suara, tapi Anda pergi meninggalkan konstituen Anda. Dia marah sama caleg yang udah jadi, tapi pelampiasannya ke kita, dan itu kita maklumi. Insya Allah ketika Fajar duduk nanti itu nggak akan terulang lagi. Kita akan rangkul semua konstituen yang pernah milik kita. Makanya kita itu, Bang, punya konstituen berbasis data. Jadi kita tahu siapa yang milik kita dan tahu siapa yang harus kita treatment. Soalnya yang terakhir Pak Fajar sampaikan terkhusus masyarakat Kota Bandar Lampung. Zaman sekarang itu sudah nggak zaman lagi politik uang. Politik uang itu hanya merusak moralitas kita aja. Politik uang itu hanya menggantungkan 5 tahun kita dengan 100.000, 200.000, 300.000. Bahkan mohon maaf, di salah satu kabupaten itu ada yang 1 suara 1 juta. Ini apa sebenarnya? Anda berjuang merubah reformasi, menjadikan demokrasi benar-benar benar-benar hidup, malah kita haus tenggelam dengan politik uang yang Anda protes tadi. Anda dikasih uang 100.000,
minta tolong mana calegnya, ya Anda sudah dikasih 100.000, itulah jaminan 5 tahun dia. Maka mulai detik ini nggak ada lagi yang namanya politik uang. Kalau 100.000 dalam 5 tahun itu dihitung sehari cuma 300 perak Anda dikasih. Mau 300 perak gitu. Nah, makanya harapannya Kota Bandar Lampung dengan jadinya Fajar, insya Allah juga Bang Heri di Dapil Panjang, kita bareng-bareng kita bangun lagi Tapis Berseri yang benar-benar berseri gitu. Ya, senang rasanya kedatangan 2 tamu. Iya. Iya. Dan dalam satu kesimpulan, kita sama-sama bersepakat bahwasanya pemilu halal itu bukan halu. Betul, pemilu halal. Pemilu halal 2024, dan kita pastikan kita kawal suara berintegritas untuk Lampung yang lebih keren lagi di 2024, tentu dengan DPD-nya David Kurnia. Merdeka! Terima kasih nih. Thank you Bang David, thank you Bang Her, thank you.